Halo minasang, kembali lagi dengan saya Dwi Amanda Ramadini dari kelas Ichihiro. Nah, di sini saya bakal menjelaskan mengenai bab 48, yaitu ada perubahan si eki atau kata kerja kausatif nih minasang. Nah, untuk kata kerja kausatif sendiri itu artinya bisa menyuruh, membuat, membiarkan atau mengizinkan ya minasang. Nah, seperti perubahan-perubahan sebelumnya, ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada ichigrupu, nigrupu, dan sanggrupu. Nah, untuk ichigrupu itu contohnya vokal I diubah menjadi vokal A minasang. Vokal I diubah menjadi vokal A lalu ditambahkan C sebelum mas. Contohnya ikimas itu menjadi ika semas. Nah, terus ada hana simas itu berubah menjadi hana sasemas. Seperti itu ya minasang. Itu yang untuk ichigrupu. Nah, untuk nigrupunya itu sama seperti peraturan perubahan sebelumnya, tinggal tambahkan aja sase sebelum mas ya minasang. Contohnya yang gampang aja nih minasang. Ini ada contoh tabe mas itu berubah menjadi tabe sase mas. Terus ada nemas berubah jadi ne sase mas. Seperti itu. Ini untuk nigrupunya nih minasang ya. Jadi ada sase sebelum mas seperti itu minasang. Dan terakhir di sanggrupu ini tidak beraturan ya minasang, tidak beraturan. Jadi dari simas menjadi sasemas, kimas menjadi kosa semas, seperti itu minasang. Kita langsung ke contohnya aja nih minasang. Di sini ada sensei wa gakusei ni hon o yomasemashita. Artinya guru menyuruh murid membaca buku. Karena di sini untuk kata kerja kausatif atau si eki ini artinya menyuruh, membiarkan, mengizinkan, dan juga membuat. Nah, untuk partikel yang biasa digunakan di kata kerja kausatif ini, untuk target itu biasanya digunakan partikel ni, lalu objeknya itu menggunakan partikel o. Tapi kalau di suatu kalimat tidak terdapat target, itu bisa langsung bertemu dengan partikel o ini nih minasang tuh ya.
Lalu lanjut di sini saya bakal menjelaskan ya minasang, ini ada misemas dan misasemas. Nah, untuk misemas sendiri ini udah bentuk tunggalnya minasang. Jadi ini bukan bentuk perubahan kata kerja kausatif ya minasang. Untuk bentuk perubahannya itu ada misasemas, artinya menyuruh lihat. Kalau misemas ini artinya memperlihatkan, ini udah bentuk tunggalnya minasang. Jadi bukan bentuk perubahan dari si eki seperti itu. Nah, lanjut aja nih minasang untuk partikel O ya. Saya bakal menjelaskan untuk partikel O, kata benda partikel O, terus kata kerja kausatif. Contohnya, sensei wa gaku o hasira semashita. Guru menyuruh siswa berlari. Jadi ini enggak ada targetnya nih minasang. Jadi untuk partikelnya itu bisa langsung bertemu dengan partikel O. Nah, bedanya di sini ada kata benda satu, kata benda satu partikel nih, kata benda dua partikel O, kata kerja kausatif. Di sini ada hahawa watashi ni yasai o tabesa semashita. Ibu menyuruh saya makan sayur. Nah, di sini ada partikel ni, ini menunjukkan bahwa watashi ini adalah targetnya ya minasang. Target dari ibu menyuruh untuk memakan sayuran seperti itu minasang. Nah, lanjut ada kata benda partikel O, kata kerja kausatif atau intransitif jidoshi. Jadi ini tuh mempengaruhi banget ya minasang, bentuk kata kerjanya itu antara kata kerja intransitif atau kata kerja transitif itu benar-benar mempengaruhi partikelnya nih minasang. Nah, kalau kata kerja jidoshi itu menggunakan partikel O ya minasang, benar-benar mempengaruhi banget untuk partikelnya. Nah, di sini ada contohnya, bucho wa sato sang o kai gini suseki sasemashita. Kepala bagian menyuruh saudara Sato hadir pada rapat seperti itu minasang. Karena untuk suseki simas ya itu partikelnya nih minasang. Jadi bisa diperhatikan lebih baik antara intransitif jidoshi atau tadoshinya, karena benar-benar mempengaruhi partikelnya banget nih minasang. Dan lanjut ini ada kata benda satu, partikel nih kata kerja kausatif atau kata kerja transitif tadoshi. Contohnya ya, ada chichi wa imoto ni jibun no heya o souji sasemashita. Ayah menyuruh adik perempuan membersihkan kamar sendiri. Tuh, ini untuk partikel nih ya minasang, menunjukkan bahwa orang yang disuruh itu menggunakan partikel nih. Oke, semoga minasang paham ya. Jadi kita lanjut aja ke bentuk perubahan terakhir atau pola terakhir di te itadake masenka. Untuk te itadake masenka ini bentuk yang paling sopan dalam meminta bantuan ya minasang. Ini biasanya digunakan untuk atasan, guru atau orang yang posisinya itu di atas kita. Contohnya ada asta yasumasete itadake masenka. Bisakah Anda mengizinkan saya libur besok seperti ini? Ini yasumasete itu dari yasumimas ya minasang, yasumimas. Nah, untuk kata kerja kausatif nih, ini ada perhatian sedikit minasang. Untuk kata kerja kausatif itu udah otomatis masuk ke dalam grup kedua ya minasang, nih grupo. Karena akhirannya itu karena akhirannya itu vokal E sebelum mas. Ada vokal E sebelum mas, jadi langsung masuk ke perubahan grup kedua. Jadi bisa langsung bertemu dengan te itadake masenka ya minasang, seperti itu. Nah, contoh terakhir ada kono kopi ki o sukawasete itadake masenka. Bisakah mengizinkan saya memakai mesin fotokopi ini? Seperti itu nih minasang. Oke minasang, jadi itu untuk penjelasan dan juga contoh kalimat kata kerja kausatif dan juga bentuk pola te itadake masenka. Nah, untuk kata kerja
Kausatif ini ada dua makna utama nih minasang, yaitu menyuruh atau membuat seseorang melakukan sesuatu dan mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. Konsep sederhananya itu seperti ini minasang. Jadi untuk subjek itu adalah orang yang menyuruh dan objek adalah orang yang disuruh. Nah, biasanya seperti itu. Untuk partikel o dan partikel ni ini yang paling sering dipakai ya minasang, tapi harus diperhatikan juga nih minasang antara kata kerja intransitif cidoshi dan kata kerja transitif tadoshi, seperti itu. Semoga minasang paham ya dengan penjelasan saya pada bab 48 hari ini. Arigatou gozaimasu, sampai jumpa di penjelasan bab berikutnya.